Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Ya, jumpa lagi dengan Pak Bahrudin atau Pak Adin, guru sejarah SMA Negeri 1 Ciluas. Oke anak-anakku dan semuanya, boleh ya kalian like, komen, dan subscribe, karena like, komen, dan subscribe itu gratis. Silahkan. Dan jangan lupa silahkan bagikan juga video ini jika bermanfaat. Oke anak-anakku, pertemuan kita kali ini coba akan memahami dan melanjutkan ya kompetensi dasar atau KD 3.2, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada yang tahu tujuan pembelajaran kita kali ini? Ya, yang pertama itu adalah menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Yang kedua itu adalah menganalisis kehidupan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan manusia saat ini. Oke? Ya. Yang pertama apa yang kita akan ketahui? Ya, di dalam benak kalian apa itu perubahan kira-kira? Ya, konsep perubahan itu adalah keadaan yang berbeda, di mana keadaan sekarang itu tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Proses perubahan itu ya secara waktu amatlah sangat panjang dan terjadi terus-menerus. Oke, menurut sejarawan asal Amerika Serikat, ya namanya itu Barbara Weldon, mengatakan bahwa history is continuity and change. Ya, bahwa sejarah itu adalah peristiwa yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, dan juga perubahan. Oke, ya. Itu secara konsep. Lalu bagaimana peristiwa itu jenisnya apa saja sih? Yang pertama itu ada ya, jenis perubahan itu adalah perubahan yang bersifat cepat dan juga bersifat lambat. Cepat itu disebut dengan namanya revolusi. Kalau lambat itu disebut dengan namanya evolusi. Contohnya apa kalau cepat? Cepat itu contohnya ya, contohnya ibaratnya revolusi Prancis yang terjadi ketika abad 15. Ya, itu sistem pemerintahannya berawal dari monarki berubah secara cepat ya, kemudian menjadi sistem pemerintahan republik. Lalu bagaimana proses secara lambat? Ya, di Pulau Jawa umpamanya contohnya itu adalah ya desa-desa yang ada di Pulau Jawa itu berubah secara lambat ya, perlahan menjadi kota. Ya, itu perubahan secara jenis. Ada juga perubahan ya, arah perubahannya seperti apa? Arah perubahan itu ada dua. Yang pertama itu arah perubahan yang bersifat progresif, baik. Ada yang bersifat regresif, buruk. Ya, baik itu contohnya apa? Ya, contohnya apa? Contohnya umpamanya sekarang satelit. Ya, satelit itu memberikan ya perubahan baik. Apa? Komunikasi ya tanpa kabel itu memberikan pengaruh yang luar biasa buat kehidupan manusia, dan itu disebut dengan perubahan yang secara progresif. Ke arahnya progresif. Kalau perubahan yang arahnya regresif itu adalah kebalikan, berarti perubahan yang bersifat buruk. Contohnya seperti apa? Gempa bumi, ya, banjir bandang, tanah longsor, dan yang saat ini yang masih dalam kondisi yang belum diselesaikan adalah virus corona. Ya, ini juga merubah tatanan kehidupan manusia. Ya, bukan hanya di bidang kesehatan, bukan hanya di bidang ekonomi, ya, tapi di bidang pendidikan pun sama. Ya, ini ada musibah namanya corona, ya, yang merubah tatanan kehidupan manusia. Ya, dan itu adalah merupakan salah satu perubahan yang sifatnya regresif, keburukan. Oke, anak-anakku, bisa kalian memahami seputar di situ? Selanjutnya itu adalah faktor, ya. Faktor-faktor dari perubahan itu sendiri. Ya. Yang pertama apa sih? Faktor secara internal yang mempengaruhinya. Ya.
Apa saja? Yang pertama itu bertumbuh dan berkurangnya jumlah penduduk. Kita ketahui penduduk itu ya melakukan perubahan, kadang naik, kadang turun ya. Ada peristiwa penduduk yang berjumlah banyak itu akan mempengaruhi. Demikian juga jumlah penduduk yang sedikit itu akan mempengaruhi ya secara internal perubahan itu sendiri. Yang kedua itu adalah penemuan baru, ide baru, gagasan baru, kayak inovasi, ya kayak discovery, kayak invention, itu adalah bagian dari ide-ide baru, gagasan-gagasan baru, alat-alat baru, teknologi-teknologi baru yang diciptakan oleh manusia. Itu adalah faktor yang mendorong secara internal. Yang ketiga itu adalah ya pertentangan dalam masyarakat, misalkan pemberontakan dan juga yang namanya revolusi. Itu adalah hal yang menjadikan sebuah perubahan yang besar dalam tatanan masyarakat. Apa itu pemberontakan? Ya, apa itu revolusi? Itu adalah bagian ya dari upaya ingin merubah keadaan. Dan faktor dari luar itu namanya eksternal. Ya, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah lingkungan fisik. Ya, lingkungan fisik apa yang menyebabkan berubah? Seperti bencana alam, seperti apa lagi? Tanah longsor, seperti apa lagi? Gunung meletus. Kita ketahui dalam sejarah ya, yang namanya Mataram kuno itu pindah ibu kota kekuasaannya dari Jawa Tengah ya, itu pindah ke wilayah Jawa Timur. Dan ini yang menjadi sebuah perubahan faktor eksternal. Yang kedua itu adalah peperangan dengan negara lain. Ya, ini secara eksternal dan ini bisa mengalami perubahan. Yang ketiga itu adalah akulturasi budaya. Ya, pengaruh ya budaya asing datang ke dalam negeri itu akan merubah tatanan kebudayaan di dalam negeri. Perpaduan kebudayaan luar atau asing dengan kebudayaan asli lokal. Contohnya apa? Contohnya umpamanya kayak budaya pop culture itu kan berasal dari barat yang kemudian diadopsi dan diterima oleh masyarakat Indonesia. Ya. Dan tersingkirnya umpamanya kesenian tradisional karena ada budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Itu faktor secara eksternal. Berikutnya itu adalah faktor pendorong ya terjadinya perubahan. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah orientasi ya terhadap masa depan. Masyarakat yang ingin maju ya. Masyarakat yang ingin maju, ingin tumbuh ya. Tidak monoton tapi ingin mengalami perubahan. Pola pikirnya maju. Ya, cara kerjanya maju. Ya, itu yang menjadi faktor pendorong. Yang kedua apa? Yang kedua itu penduduk yang heterogen. Penduduk yang tidak hanya satu jenis, tapi banyak jenisnya, banyak status sosialnya. Ya, bukan hanya petani, bukan hanya para pendidik, bukan hanya pengusaha. Banyak sekali komposisi penduduk yang menjadikan perubahan itu menjadi semangat untuk terus didorong. Yang ketiga itu adalah sistem masyarakat yang terbuka, ya, menerima informasi, menerima teknologi, menerima ilmu pengetahuan. Ini yang menyebabkan ya masyarakat itu mengalami perubahan. Yang keempat itu adalah sistem pendidikan formal yang sudah maju, ya, yang tidak hanya sifatnya umpamanya tatap muka, tapi pendidikan itu yang kita saat ini jalani dengan keadaan apa saja tetap dilaksanakan, salah satunya daring atau online. Itu adalah bagian upaya yang menghidupkan pendidikan ke arah yang lebih maju, dan ini adalah faktor pendorong. Yang berikutnya adalah faktor penghambat. Apa saja faktor penghambat? Yang pertama itu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat. Ya, ini penyebabnya. Yang kedua apa lagi? Yang kedua itu adalah kurangnya interaksi masyarakat dengan masyarakat yang lain atau negara yang satu dengan negara yang lain. Dalam tanda kutip itu adalah tertutup
ya, yang sehingga ini adalah terlambat akan perubahan. Yang ketiga itu adalah prasangka atau persepsi terkait tentang perubahan itu sendiri, ya, sehingga ini menjadi penghambat. Oke, anak-anakku, sampai di situ kira-kira terkait tentang perubahan kalian bisa memahami ya. Yang berikutnya itu adalah terkait tentang keberlanjutan. Ya, secara konsep keberlanjutan itu apa? Ya, ada yang tahu? Jadi keberlanjutan itu adalah rangkaian peristiwa masa lalu, masa kini, ya, dan masa yang akan datang yang tidak dapat dipisahkan, satu kesatuan yang saling keterkaitan. Ya, menurut sejarawan nasional yaitu adalah Kunto Wijoyo terkait tentang keterkaitan atau keterlanjutan itu ada 4 macam. Yang pertama itu adalah perkembangan. Oke, terkait tentang keberlanjutan, ya, menurut Kunto Wijoyo, seorang sejarawan nasional, mengatakan bahwa keberlanjutan dalam proses waktu itu ada yang namanya, yang pertama pengulangan, yang kedua itu adalah kesinambungan, yang ketiga itu adalah perkembangan, dan yang keempat itu adalah perubahan yang sudah kita bahas di awal. Ya. Jadi yang pertama itu terkait tentang perkembangan. Apa itu perkembangan? Ya, perkembangan itu adalah pergerakan masyarakat, ya, secara berurut-urut melalui, ya, dari hal yang paling sederhana kemudian menjadi yang kompleks. Itu ada yang kompleks, ya, itu namanya perkembangan. Ya. Contohnya seperti apa? Contohnya umpamanya Banten lama, ya, dan juga Banten yang saat ini. Banten lama ketika masa dulu abad ke-15 dan juga Banten saat ini. Itu terkait tentang perkembangan. Yang kedua itu kesinambungan, ya. Apa itu kesinambungan? Ya, masyarakat yang baru itu mengadopsi, ya, hasil ide dan pemikiran masyarakat lama. Contohnya apa? Umpamanya pengambilan upeti terkait tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, ya, karena bisa menaklukkan kerajaan lain sehingga kerajaan itu harus membayar upeti, dan ini dicontoh, ya, dilakukan oleh VOC, oleh Belanda, ya, berupa upeti tersebut. Itu disebut dengan kesinambungan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga itu adalah pengulangan. Ya, apa itu pengulangan? Pengulangan itu adalah fenomena di mana suatu peristiwa terjadi di masa lampau, ya, masa lalu, kemudian terjadi pada masa berikutnya. Contohnya apa? Contohnya umpamanya Soekarno 1965, ya, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang menuntut untuk mundur, dan itu terulang kembali ketika masa Soeharto, ya, ketika 1998 mahasiswa demonstran, ya, turun ke jalan ketika 1998 menuntut mundur yang namanya Presiden Soeharto, ya. Baik Orde Lama maupun Orde Baru, peristiwa ini kemudian terulang. Kiranya itu, ya, dan yang selanjutnya itu adalah terkait tentang perubahan dan keberlanjutan. Ya, boleh kalian simak terkait tentang video ini.
video yang ditayangkan tadi ya, bahwa sejatinya peristiwa masa lalu itu tidak bersifat tertutup ya, melainkan terbuka. Sejatinya peristiwa masa lalu itu ya tidak untuk masa itu, tapi masa-masa berikutnya yang terus ya berkelanjutan, mengalami perubahan dan mengalami keberlanjutan ya. Dan itu terkait tentang peristiwa sejarah ya yang bersifat keberlanjutan dan juga perubahan. Demikian ya yang Bapak dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang bertanya dan komen ya, silahkan ya kalian chat lewat Google Classroom. Kita akhiri ya dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah.